Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi pada pertemuan kali ini pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Apakah ada yang izin atau sakit? Apakah ada yang tidak masuk untuk hari ini? Baik, sepertinya semuanya masuk ya hari ini. Alhamdulillah, semuanya semoga sehat-sehat terus ya. Oke, sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai drama, mengenai penokohan, kemudian babak dalam drama, alur dalam drama, dan lain sebagainya. Nah, pembahasan drama pada pertemuan yang sebelumnya itu belum selesai, maka kita lanjutkan pada pertemuan ini, kita juga masih membahas seputar drama. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai isi dan kebahasaan drama, kemudian persiapan dan pementasan drama. Oke. Nah, di sini kita masih membahas seputar drama. Oke, kita ulas kembali apa itu drama. Menurut etimologi, istilah drama berangkat dari bahasa Yunani, yaitu draumai, yang mana memiliki arti sebagai yang berbuat, berlaku, bertindak, dan beraksi. Berdasarkan sejarah kata tersebut, teks drama dapat dipahami sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang ditulis dan selanjutnya digunakan dalam pementasan di sebuah panggung. Oke. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai menganalisis isi dan kebahasan drama. Isi atau tema itu merupakan gagasan umum dalam suatu drama yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca atau penonton. Tema juga dapat diartikan sebagai inti atau ide dasar sebuah drama. Dari ide dasar itulah kemudian drama itu terbangun. Tema merupakan pangkal tolak pengarang atau sutradara dalam rangkai cerita yang diciptakannya. Tema drama merujuk pada sesuatu yang menjadi pokok persoalan yang ingin diungkapkan oleh si penulis naskah. Nah, berdasarkan keluasan tema itu dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yakni tema utama dan tema tambahan. Tema utama itu merupakan tema secara keseluruhan yang menjadi landasan dari lakon drama. Sementara tema tambahan itu merupakan tema-tema lain yang terdapat dalam drama yang mendukung tema utama. Nah, tema-tema itu biasanya tidak disampaikan secara eksplisit. Setelah menyaksikan seluruh adegan dan dialog antar pelaku dalam pementasan drama, kita akan dapat menemukan tema dari drama itu. Kita harus menyimpulkan dari keseluruhan adegan dan dialog yang ditampilkan. Walaupun tema dalam drama itu cenderung abstrak, kita dapat menunjukkan tema dengan menunjukkan bukti atau alasan yang terdapat dalam cerita. Bukti-bukti itu dapat ditemukan dalam narasi pengarang, dialog antar pelaku atau adegan, atau rangkaian adegan yang saling terkait. Oke, kemudian di dalam isi dari drama kita juga belajar mengenai unsur-unsur dalam drama. Di situ ada unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Unsur ekstrinsik itu meliputi latar belakang pengarang, kemudian nilai agama dan kepercayaan, kemudian situasi sosial budaya, kondisi politik negara, dan psikologis pengarang. Kemudian unsur intrinsik itu seperti yang mungkin sudah banyak kita dengar, kita ketahui juga, yaitu untuk yang pertama itu judul. Judul itu merupakan komponen utama yang wajib ada dalam drama atau pementasan. Dengan judul, sebuah drama bisa menarik perhatian penonton untuk menyaksikannya. Jika tidak ada judul, masyarakat akan kesulitan untuk mengetahui drama yang
tengah berlangsung. Jadi itu judul itu sangat penting dalam sebuah drama. Yang kedua ada tema, yang seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya tadi. Ini merupakan komponen yang memiliki peranan penting dalam drama. Tema merupakan ide pokok yang menjadi dasar utama dari sebuah drama. Bisa dikatakan tema adalah akar dalam drama. Yang ketiga yaitu alur atau plot. Alur atau plot itu masuk ke dalam unsur intrinsik drama ya. Komponen ini juga bisa disebut dengan jalan cerita yang disusun dari berbagai tahapan peristiwa, sehingga nantinya dapat membentuk sebuah rangkaian cerita. Nah, adapun tahapan-tahapan dalam alur yaitu yang pertama, tahap awal atau perkenalan, yang kedua pemunculan konflik, yang ketiga komplikasi, yang keempat klimaks, yang kelima resolusi, dan yang terakhir adalah akhirnya. Oke, yang selanjutnya yang keempat yaitu latar atau setting. Latar atau setting ini adalah komponen dari unsur intrinsik yang banyak mencuri perhatian penikmatnya. Latar sendiri terdiri dari latar tempat yang menggambarkan lokasi drama, kemudian latar waktu menggambarkan kapan terjadinya adegan, dan latar situasi yang menjelaskan suasana cerita dalam drama tersebut. Yang kelima yaitu tokoh. Tokoh itu adalah orang yang berperan di dalam drama. Nah, tokoh dapat dibedakan menurut sifat dan perannya. Berdasarkan sifat, tokoh itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, protagonis, yaitu tokoh utama yang mendukung cerita. Kemudian yang kedua, antagonis, yaitu tokoh penentang cerita. Dan yang ketiga, tokoh tritagonis, yaitu tokoh pembantu, baik untuk tokoh protagonis maupun antagonis. Kemudian berdasarkan peran, dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama itu tokoh sentral, yaitu tokoh yang paling menentukan dalam drama. Tokoh sentral adalah penyebab terjadinya konflik, yaitu protagonis dan antagonis. Yang kedua yaitu tokoh utama, yaitu tokoh pendukung ataupun penentang tokoh sentral. Bisa juga sebagai perantara dari tokoh sentral. Dalam hal ini adalah tokoh tritagonis. Yang ketiga yaitu tokoh pembantu, yaitu tokoh yang memegang peran sebagai pelengkap atau tambahan. Selanjutnya yaitu dialog. Dialog itu berisi percakapan antara satu tokoh dengan pemain lainnya. Nah, dialog ini dapat berupa satu tokoh dengan tokoh lain atau juga dialog sendiri alias monolog. Dengan adanya percakapan atau dialog, akan memberikan penjelasan mengenai jalan cerita drama. Biasanya para tokoh atau pemain juga memainkan mimik wajah serta gaya sesuai yang dilakoni. Yang ketujuh yaitu sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandang yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan peristiwa dalam cerita. Sudut pandang adalah posisi dari mana si pengarang ini bercerita. Apakah dia bertindak langsung atau sebagai pengobservasi di luar cerita. Nah, sudut pandang ini terdiri dari 2. Yang pertama sudut pandang orang pertama atau aku. Sudut pandang yang kedua yaitu sudut pandang orang ketiga atau dia. Yang ke-8 yaitu konflik. Konflik ini adalah pertentangan atau masalah ya. Ketika konflik dibedakan menjadi 2, yaitu konflik eksternal dan internal. Konflik eksternal berarti konflik antara tokoh dengan sesuatu di luar dirinya. Sementara konflik internal adalah konflik di antara tokoh dengan dirinya sendiri. Dan yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca atau penonton. Amanat dalam drama selalu berhubungan dengan tema dari ceritanya. Amanat juga menyangkut nilai yang ada di masyarakat dan disampaikan secara implisit. Nilai-nilai itu diantara nilai moral, estetika, sosial, dan juga budaya. Nah, setelah kita mengetahui unsur-unsur intrinsik dari drama tadi, di sini Ibu akan memberikan sedikit pretest
Ibu berikan waktu kesempatan 2 menit ya. Mungkin bisa dibaca teks drama yang ada di sini. Kemudian tentukan unsur intrinsik pada naskah drama di bawah ini meliputi tema, kemudian alur, latar, tokoh, konflik, dan amanatnya. Oke, nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke, baik. Selanjutnya, waktunya habis ya. Mari kita bahas dulu dari tema. Kira-kira tema apa yang tepat untuk naskah drama ini? Ya, ini mungkin bisa tentang pertemanan, terus kemudian berbagi, ya, terutama tentang pertemanan dan kebersamaan ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu latar, di mana latar tempat dari naskah drama ini. Tadi sudah dijelaskan bahwa mereka sedang beristirahat di pinggir lapangan, jadi latar tempatnya ada di pinggir lapangan. Kemudian tokohnya ada Bayu, Dodi, Ehsan, Ilham, dan Anton ya. Ada 5 orang tokoh. Konfliknya adalah salah satu dari teman mereka, yaitu ya Anton ya. Hanya dia yang tidak membawa bekal dibandingkan dengan teman-temannya. Konfliknya adalah itu. Jadi agar si Anton bisa merasakan makan bekal juga, jadi teman-temannya memilih untuk berbagi bekal mereka. Kemudian amanatnya yaitu tadi kita tidak boleh egois ya, harus memikirkan teman-teman kita juga yang mungkin memiliki kesusahan ataupun kesulitan. Oke, kita lanjutkan ya. Yang selanjutnya yaitu menganalisis kebahasaan drama. Dalam drama itu ada kebahasaan yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu dalam teks drama itu banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Contoh katanya yaitu sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula, dan kemudian. Jadi kata-kata itu menunjukkan waktu ya. Yang kedua yaitu banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti menyuruh, kemudian menobatkan, menyingkirkan, menghadap, dan beristirahat. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contohnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan juga mengalami. Yang keempat, yaitu menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, ataupun suasana. Kata-kata yang dimaksud yaitu misalnya rapi, kemudian bersih, baik, gagah, dan kuat. Oke, selanjutnya yaitu masuk pada materi persiapan dan pementasan dalam drama. Apa aja sih hal-hal yang harus kita persiapkan ketika kita akan mementaskan sebuah drama? Yang pertama yaitu memahami naskah dan karakter tokoh yang akan kita perankan, yakni melalui dialog-dialognya, serta kramagung atau petunjuk laku yang dinyatakan langsung oleh pengarang. Memerankan tokoh dengan memerhatikan aspek lafal, intonasi, nada, atau tekanan, mimik, dan juga gerak-geriknya. Jadi biasanya seperti kalau aktor-aktor yang ingin memerankan peran di film, biasanya ada sesi untuk pembacaan naskah. Nah, tidak jauh berbeda juga dengan drama. Sebelum drama kita harus memahami naskah dari drama tersebut dan karakter tokoh yang akan kita perankan. Yang kedua yaitu lafal. Lafal adalah cara seseorang dalam mengucapkan kata atau bunyi bahasa. Nah, aspek ini penting kita perhatikan guna kejelasan makna suatu kata. Yang ketiga yaitu intonasi. Intonasi adalah naik turunnya lagu kalimat.
Nah, kalimat berita, perintah, dan kalimat tanya harus menggunakan intonasi yang berbeda. Intonasi kalimat untuk menyatakan kegembiraan juga berbeda dengan kalimat yang bermakna kecemburuan. Jadi intonasi itu sangat mempengaruhi juga bagaimana kesan dari suatu kalimat itu ketika diucapkan. Yang keempat yaitu nada atau tekanan. Nada atau tekanan itu adalah kuat lemahnya penurunan suatu kata dalam kalimat. Kata yang ingin diperjelas maksudnya mendapat tekanan lebih kuat daripada kata lainnya. Yang kelima yaitu mimik, mimik atau ekspresi. Ekspresi atau raut muka yang menggambarkan suatu emosi seperti sedih, gembira, kecewa, takut, dan sebagainya. Mimik berperan dalam memperjelas suatu maksud atau tuturan. Nah, mimik ini atau ekspresi atau raut muka ini bagian sangat penting dalam pementasan drama. Yang keenam, atau yang terakhir yaitu gerak-gerik. Adalah berbagai gerak pada anggota badan atau tingkah laku seseorang dalam menyatakan maksud tertentu. Bentuknya misalnya seperti anggukan kepala, menggigit jari, atau melirik. Nah, seperti itu ya gerak-geriknya. Oke, sampai di sini penjelasan dari saya. Dapat kita simpulkan ya. Tadi kita sudah belajar mengenai menganalisis isi drama, kemudian unsur ekstrinsik, unsur intrinsik, kemudian ada kebahasaan dan juga persiapan dalam pementasan drama. Jadi, sebelum kita memerankan atau menampilkan sebuah drama itu, ada banyak hal yang harus benar-benar kita perhatikan ya. Salah satunya juga yang sudah dijelaskan tadi tentang persiapan dalam pementasan drama, ada memahami naskah, lafal, intonasi, dan sebagainya. Kemudian kita juga harus memahami unsur-unsur intrinsiknya juga. Oke, selanjutnya yaitu ada penugasan ya. Silahkan bentuk kelompok yang beranggotakan 5 orang. Kemudian setiap kelompok membuat naskah drama dengan tema bebas dan ditampilkan dalam bentuk video ataupun film pendek. Perhatikan unsur-unsur dalam pementasan drama yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian unggah hasil video penampilan kalian menggunakan akun YouTube kelas yang sudah dibuat. Selanjutnya, setiap anak wajib memberikan komentar atau tanggapan pada video penampilan dari kelompok lain. Nah, sampai di sini cukup jelas untuk materi dan juga tugas yang disampaikan. Kira-kira ada yang belum paham atau mungkin ada yang mau ditanyakan terkait materi dan juga tugas? Silahkan. Oke, kalau tidak ada, saya anggap semuanya sudah paham dan sudah jelas. Untuk pertemuan selanjutnya, oh ya, tugasnya ini deadline di pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur novel ya. Kita beralih ke novel. Oke, saya cukupkan dari saya. Semangat untuk semuanya. Tampilkan yang terbaik ya untuk drama kalian. Semoga kalian sehat-sehat terus dan bisa meraih cita-cita kalian. Oke? Mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.